Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas materi matematika ya. Untuk kesempatan kali ini kakak akan mencoba menjelaskan tentang materi statistik ya. Statistik ya. Nah, materi ini di setiap jenjang tingkatan SMP itu ada ya. Jadi kakak coba sajikan dalam kesempatan video kali ini ya, seperti itu. Baik, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, agar tidak ketinggalan untuk penjelasan materi-materi dan pembahasan soal berikutnya. Yuk langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berbicara tentang statistik, maka kita akan berbicara yang dinamakan dengan data ya. Nah, kita harus tahu ya, apa sih itu data ya. Jadi, data itu adalah kumpulan informasi ya, informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan ya, Nah, dan untuk data ini sendiri itu dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk ya. Untuk penyajian data dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk ya. Yang pertama bisa dalam bentuk tabel ya, lalu bisa dalam bentuk diagram ya, baik itu batang atau lingkaran ya, lalu bisa dibuat dalam bentuk turus ya, dan lain-lainnya ya. Untuk penyajian data ini kakak tidak akan bahas ya, tapi kakak akan bahas ke intinya saja. Untuk pengolahan datanya ya. Nah, untuk pengolahan data ya, kita akan belajar yang disebut dengan modus ya, akan belajar tentang modus ya, lalu akan belajar tentang median ya, lalu kita juga akan belajar tentang mean ya, atau rata-rata ya. Nah, selain itu juga kita akan coba belajar tentang kuartil ya, dan juga jangkauan ya. Kita akan coba bahas satu-satu ya. Untuk itu silakan diperhatikan dengan baik ya. Kita mulai dari modus dulu ya. Oke, kita akan mulai dari membahas modus ya. Apa sih yang dimaksud dengan modus ya? Mungkin di sekolah juga adik-adik sudah belajar ya. Jadi modus itu pengertiannya kurang lebih adalah nilai yang paling sering keluar ya, atau muncul ya pada sebuah data ya. Dan untuk lebih jelasnya kakak akan coba menjelaskan dalam bentuk contoh soal ya. Misalkan ada soal seperti ini. Soal nomor 1 bisa diperhatikan 8 buah sepeda motor sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 sepeda motor tersebut adalah sebagai berikut. Ada 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, dan 75. Tentukan modus kecepatan sepeda motor. Ya, kita sama-sama ketahui ya bahwa yang namanya modus itu adalah data yang sering keluar. Nah, kita lihat di sini, kita hitung satu persatu datanya ya. Sini yang paling kecil adalah 45 ya. 45 itu satu kali ya. 45 satu kali. Lalu 50 juga satu kali ya. Lalu 60 ada dua kali ya. 60 ada dua kali. Lalu 70 ya. 70 juga dua kali ya. 70 juga dua kali. Lalu 75 satu kali ya. Lalu 80 juga satu kali. Nah, jadi modus yang ada pada soal ini adalah yang ini ya, 60 dan 70
Jadi modusnya adalah ada dua ya, 60 dan 70 seperti itu. Mudah kan ya adik-adik ya? Oke, kita coba soal yang lain ya. Soal nomor 2, 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya ya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Di sini ada 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173 dan 170. Kita lihat yang paling kecil di sini angka berapa? Nah, yang ini ya. 160 ya. 160 itu 1 ya. Ada lagi? Nggak ada ya. Setelah 160 adalah 165 ya. 165 ini satu kali ya. 165 juga satu kali. Lalu 167 ya. 167 juga satu kali. Lalu 169 ya. 169 juga satu kali ya. Ini satu kali ya. Lalu 169, 170 berapa kali nih? 1 2 ya. 170 itu dua kali. Lalu 172 juga satu kali. Lalu 173 satu kali ya. 173 satu kali. Lalu terakhir lalu ada 75 ya. 175 ya. 175 satu kali. Terus yang terakhir 180 satu kali ya. Berarti di sini modusnya adalah 170 ya. Jadi modusnya adalah 170 seperti itu ya adik-adik. Jadi mudah banget sih kalau nyari modus ya. Pokoknya yang paling banyak keluar aja gitu ya. Coba kita soal yang lain ya. Nah, nomor 3 ya, bisa perhatikan di sini ada gambar ya. Data hasil ulangan matematika kelas 9 SMP dong ya, nggak ada SMA kelas 9 ya. SMP kelas 9 SMP Harapan Bangsa disajikan dalam bentuk histogram sebagai berikut. Nah, modus dari data tersebut adalah, nah modus ini kalau dari bentuk diagram batang adalah data yang batangnya paling tinggi ya. Berarti batangnya paling tinggi yang mana? Yang ini ya, 14 itu punya angka adalah 8 ya. Jadi nilai paling tinggi adalah 8, atau modus yang sering keluar adalah 8. Cara bacanya adalah angka 8 ini memiliki 14 frekuensi ya, atau ada 14 siswa yang mempunyai nilai 8 ya. Gampang ya. Oke, kita lanjut soal yang lain ya. Nah, ini ada soal cerita ya. Lumayan panjang sepertinya, coba kita baca ya. Toko bibit tanaman mekar pada akhir November mempunyai persediaan antara lain mangga 86, jeruk 120 pohon, pepaya 140 pohon, rambutan 102 pohon, dan jambu 145 pohon. Penjual selama Desember membuat persediaan secara keseluruhan ada 293 pohon ya. Rincian persediaan bibit pada akhir Desember yaitu mangga 30, pepaya 82 pohon, rambutan 60 pohon, jambu 85 pohon, dan selebihnya adalah pohon jeruk ya. Modus penjualan pada bulan Desember adalah, nah kalau di dalam soal cerita seperti ini berarti modus yang paling banyak adalah tanaman yang paling banyak terjual ya. Nah, kita lihat di sini ya, kita mulai dari pohon mangga ya. Kita hitung dari stok Desember ya. Pohon mangga itu menjadi 30 ya. Pertama kita hitung mangga ya. Nah, kita lihat mangga ini di awal bulan ada berapa nih mangga? 86 ya. Mangga awalnya 86 ya. Lalu terakhir ada 30, berarti 86 dikurangi 30 sama dengan berarti 56 ya. Nah, ini terjual 56. Lalu berikutnya pohon pepaya ya. Pohon pepaya di sini
sisa 82 dari 154, berarti 154 dikurangi mana tadi ini ya, 82 ya. Nah, 154 dikurangi 82 adalah 4 dikurangi 2 adalah 2, lalu 15 dikurangi 8 adalah 7, berarti 72 pohon yang terjual. Lalu berikutnya rambutan ya. Yang rambutan kita hitung, rambutan ya. Rambutan adalah sisanya itu 60 pohon. Dari berapa? Dari 102 pohon ya. Berarti 102 dikurangi 60 ya. 102 dikurangi 60 berapa? 102 dikurangi 60, 2 dikurangi 0 adalah 2, 10 kurangi 6 adalah 4, berarti 42 ya. Lalu berikutnya pohon jambu ya, pohon jambu. Pohon jambu ini kan berarti dia sisa 85 dari 145 ya. Berarti 145 dikurangi 85 ya, sama dengan, nah 5 kurangi 5 adalah 0, 14 kurangi 8 adalah 6, berarti yang terjual adalah 60 pohon ya. Lalu yang terakhir selebihnya adalah jeruk ya, selebihnya adalah jeruk. Nah, karena di sini total persediaan secara keseluruhan ya di bulan Desember itu adalah 293 ya, dan jeruk ini adalah sisanya, berarti 93 kita kurangin dulu ya. 93 kita kurangkan dengan 30 ya, pohon mangga ditambah 82 pohon pepaya, ditambah 60 pohon rambutan, dan ditambah 85 pohon jambu ya. Nah, di sini sama dengan hasilnya berapa? Berarti 293 dikurangi, ini kita jumlahkan, totalnya adalah 257 ya. Berarti di sini 293 dikurangi 257 ya. 13 dikurangi 7 adalah 6 ya. Ini berarti 8 dikurangi 5 adalah 3 ya. Nah, berarti di sini stok akhir jeruk ada 36 ya. Sedangkan pada stok awal jeruk ada 120 ya. Berarti di sini 120 dikurangi 36 ya. 10 kurangi 6 4, tinggal 11 kurangi 3 adalah 8 ya. Nah, berarti di sini stok pohon yang paling banyak keluar adalah pohon jeruk ya, dengan 83 pohon. Jadi modus penjualan pada bulan Desember adalah pohon apa? Oh iya, pohon jeruk ya. Pohon jeruk dengan 84 pohon ya. Jadi seperti itu adik-adik untuk mengerjakan modus ya. Jadi gampang lah, kalau modus itu tinggal dicari yang paling banyak keluarnya ya. Oke, mungkin itu saja video dari kakak untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika ada kesalahan penjelasan atau penulisan, kakak mohon maaf, karena kakak juga masih sama-sama belajar ya. Baik, kakak pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.